Hai teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, kali ini aku mau bahas nih mengenai ASI ya, air susu ibu ya teman-teman. Nah, di sini sesuai dengan judulnya aku mau bahas nih mengenai ASI ya saat pemberian ya teman-teman gitu. Saat pemberian ASI apa aja sih yang harus diperhatikan gitu ya saat kita sudah pumping ya. Oke, di sini teman-teman nggak boleh merebus ASI ya teman-teman, karena untuk merebus itu sangat tidak disarankan. Kemudian untuk yang kedua ini tidak menghangatkan ASI dalam microwave ya teman-teman. Dan untuk poin yang ketiga, tidak menghangatkan ASI dalam keadaan beku. Kemudian tidak memasukkan ASI yang sudah dihangatkan ke kulkas lagi. Jadi kalau udah dikeluarin itu cukup langsung diminum aja sama babynya ya, nggak langsung dimasukin lagi ke kulkas kalau udah diminum ya teman-teman. Kemudian tidak menghangatkan kembali ASI yang sudah dihangatkan, dan tidak mengocok ASI dengan kuat ya, jadi cukup digoyangkan aja gitu. Lalu gimana nih caranya mencairkan dan menghangatkan ASI ya teman-teman. Jadi ini berdasarkan pengalaman aku, dan aku juga ini dapat infonya langsung dari dokter anakku ya teman-teman. Nah, untuk cara mencairkan dan menghangatkan ASI ini, yang pertama teman-teman pindahkan ASI yang beku yang dari freezer ini ke chiller sampai batu esnya benar-benar mencair ya teman-teman. Setelah itu pindahkan ASI ke suhu ruangan sekitar 1 jaman. Jadi kalau udah dikeluarin dari freezer, dimasukin ke chiller, itu disimpan di suhu ruangan, cukup diamkan saja selama 1 jam. Atau teman-teman bisa gunakan di air yang mengalir ya teman-teman, enggak air yang udah ada airnya gitu ya di dalam baskom, tapi kalau bisa di air yang mengalir aja. Tapi kalau enggak juga teman-teman bisa meletakkan ASI dalam mangkuk yang berisi air hangat teman-teman gitu, dan diamkan beberapa saat sampai air ASI-nya itu benar-benar mencair dan dalam keadaan hangat gitu ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus ingat, teman-teman berikan ASI yang pertama masuk gitu ya. Jadi di sini prinsipnya yaitu LIFO ya, last in first out ya. Jadi yang pertama masuk itu yang pertama keluar gitu ya teman-teman. Jadi jika ada ASI yang fresh itu yang langsung aja diberikan ke baby ya, kalau ASI yang fresh ya teman-teman. Tapi kalau ada ASI yang pertama masuk itu yang harus diberikan gitu ya. Jadi ingat prinsipnya itu LIFO, last in first out gitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman buang ASI yang sudah diminum kalau masih ada sisa ya, karena untuk kualitas ASI nih setelah diminum itu cuma berlaku sampai 1 jam aja gitu teman-teman. Gitu ya teman-teman. Jadi ASI yang udah diminum sama baby ini misalnya udah diminum terus nyisa, nah itu berlakunya cuma 1 jam teman-teman. Tapi kalau misalnya ASI yang udah dicairkan, yang udah keluar nih dari kulkas nih, kemudian udah kita cairkan, udah kita hangatkan, itu berlakunya maksimal hanya 4 jam di suhu ruang gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, terus di sini juga ASI segar ini dapat dicampur dengan hasil peras sebelumnya selama masih rentang waktu 24 jam dan suhunya masih sama. Itu teman-teman ya pengetahuan aku mengenai ASI ya, karena berdasarkan pengalaman aku nih waktu yang baby Amira ya, waktu anak pertamaku. Oke, selanjutnya di sini aku mau info nih ke teman-teman ya, untuk ASI yang udah rusak ini nggak usah dikasih lagi ke babynya ya. Lalu apa sih ciri-ciri ASI rusak gitu ya? Untuk ciri-ciri ASI rusak di sini yang pertama itu berbaunya udah nggak sedap ya teman-teman, udah nggak sedap baunya, pasti teman-teman yang sering pumping ini udah tahu banget. Nah terus untuk ASI yang rusak nih selanjutnya ciri-cirinya yaitu kalau misalnya diaduk ini nggak larut teman-teman. Nah untuk yang ketiganya itu disimpan selama 3 hari tapi bukan di freezer gitu. Jadi disimpannya itu di ruangan yang biasa kita simpan makanan ya teman-teman, bukan di freezernya. Nah itu udah disebutnya dengan status ASI rusak kalau nggak disimpannya di freezer ya selama 3 hari. Kemudian botol ASI tidak tertutup itu udah disebut dengan ASI rusak, tapi teman-teman dicek lagi aja. Kalau misalnya tidak larut saat diaduk, berarti itu udah rusak ya teman-teman ASI-nya. Terus ASI-nya kalau kita cobain itu rasa asam, itu udah pasti berarti ASI-nya dengan status sudah rusak gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu dia untuk info sharing aku mengenai ciri-ciri ASI rusak. Semoga bermanfaat untuk teman-teman juga ya. Jadi
Sekali lagi teman-teman, saat mau melakukan pemberian ASI itu harus diperiksa dulu apa aja nih yang udah sesuai, lalu untuk mencairkannya dan menghangatkannya udah sesuai atau belum, terus penyimpanannya bagaimana gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, next insya Allah aku akan bahas lagi seputar ASI ya. Semoga videoku kali ini bisa selalu bermanfaat untuk teman-teman semua yang lagi mencari tahu tentang info-info tambahan parenting seputar ASI ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, thank you banget sekali lagi untuk yang sudah simak. Semoga selalu bermanfaat video-video yang aku share ya teman-teman seputar ASI. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you on next new video. Bye bye. Bye bye. Bye.